Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri di wilayah Jawa Barat, Indonesia, didirikan sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah awal perkembangan budaya dan agama di Indonesia. Tarumanegara dikenal melalui berbagai prasasti yang ditemukan di wilayah tersebut, serta catatan dari para pelancong asing seperti Tiongkok. Raja pertama sekaligus yang paling terkenal dari Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Ia memerintah sekitar abad ke-5 Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana dan kuat. Salah satu prestasi besar Purnawarman adalah pembangunan saluran irigasi bernama Sungai Gomati dan Candrabaga, yang berfungsi untuk mengairi lahan pertanian rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tarumanegara memiliki sistem pertanian yang maju. Prasasti-prasasti yang ditemukan, seperti Prasasti Tugu, Prasasti Ciarutan, dan Prasasti Kebon Kopi, mencatat berbagai kegiatan dan pencapaian kerajaan. Prasasti Tugu, misalnya, menggambarkan pembangunan saluran irigasi yang disebutkan sebelumnya. Prasasti Ciarutan menunjukkan jejak kaki Raja Purnawarman yang dianggap sebagai simbol keagungan dan kekuatan raja. Agama Hindu menjadi agama utama di Tarumanegara, dengan pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Wisnu dan Siwa. Namun, ada juga indikasi adanya pengaruh agama Buddha di kerajaan ini. Hal ini terlihat dari beberapa artefak dan prasasti yang mengandung elemen-elemen Buddhis. Kerajaan Tarumanegara memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan lain, termasuk Tiongkok. Catatan dari dinasti Liang di Tiongkok menyebutkan bahwa Tarumanegara mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 528 dan 535 Hubungan ini menunjukkan bahwa Tarumanegara adalah kerajaan yang aktif dalam perdagangan dan diplomasi internasional. Ekonomi kerajaan ini didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan. Wilayahnya yang strategis di dekat pantai utara Jawa memudahkan interaksi dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Produk seperti rempah-rempah, emas, dan hasil laut menjadi komoditas utama. Kerajaan Tarumanegara juga dikenal memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir. Raja memegang kekuasaan tertinggi, tetapi ia juga dibantu oleh para pejabat dan penasihat yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Hukum dan aturan ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Meskipun Hindu menjadi agama utama, masyarakat Tarumanegara tetap hidup dalam harmoni dengan kepercayaan lokal. Integrasi antara budaya lokal dan agama Hindu menciptakan tradisi yang unik dan menjadi cikal bakal budaya Sunda di kemudian hari. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara diperkirakan terjadi pada abad ke-7 Masehi. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi serangan dari kerajaan lain atau melemahnya kekuasaan internal mungkin menjadi faktor utama. Setelah runtuh, wilayah bekas kerajaan ini diduga menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Warisan Tarumanegara tetap hidup melalui berbagai prasasti, artefak, dan cerita rakyat. Nama-nama seperti Purnawarman terus dikenang sebagai simbol kejayaan masa lalu, sementara sistem irigasi yang dibangun tetap menjadi inspirasi dalam pengelolaan sumber daya air. Prasasti Ciarutan yang ditemukan di Bogor menjadi salah satu bukti penting keberadaan Tarumanegara. Prasasti ini berisi ukiran jejak kaki Raja Purnawarman, yang dianggap sebagai lambang kekuasaan dan perlindungan terhadap rakyatnya. Jejak kaki ini juga menunjukkan pengaruh kebudayaan Hindu dalam pandangan kosmologi masyarakat saat itu. Prasasti Tugu, yang ditemukan di wilayah Jakarta Utara, memberikan informasi tentang pembangunan saluran irigasi yang panjang. Proyek ini menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang cukup maju untuk melaksanakan proyek besar. Kerajaan Tarumanegara juga dikenal melalui Prasasti Kebon Kopi, yang mencatat adanya pengaruh budaya India di Nusantara. Prasasti ini menjadi salah satu bukti bahwa Tarumanegara adalah pusat penyebaran kebudayaan Hindu di wilayah Jawa Barat. Catatan dari Tiongkok, seperti yang terdapat dalam kronik dinasti Liang, menyebutkan bahwa masyarakat Tarumanegara disebut Tulomo. Dalam catatan tersebut, Tarumanegara digambarkan sebagai kerajaan yang makmur dan memiliki hubungan baik dengan negeri seberang. Arsitektur dan seni Tarumanegara banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Meski tidak banyak peninggalan arsitektur yang tersisa, beberapa relief dan ukiran yang ditemukan menunjukkan kemajuan seni rupa di masa itu.
Sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Tarumanegara menjadi pionir dalam pembentukan struktur masyarakat dan budaya di wilayah Jawa Barat. Pengaruhnya dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda hingga saat ini. Setelah runtuhnya Tarumanegara, tradisi dan pengaruh budaya kerajaan ini dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda dianggap sebagai penerus langsung Tarumanegara, baik dalam hal kebudayaan maupun politik. Penemuan prasasti-prasasti Tarumanegara memberikan gambaran tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Penelitian terhadap prasasti-prasasti ini terus dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi tentang kerajaan ini. Kerajaan Tarumanegara menjadi bukti awal dari proses akulturasi antara budaya lokal Nusantara dengan kebudayaan Hindu dari India. Proses ini menciptakan identitas budaya yang unik dan menjadi dasar bagi perkembangan peradaban di Indonesia. Dengan segala pencapaiannya, Kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Perannya dalam menyebarkan agama, teknologi, dan budaya Hindu telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia.